Halo guys, kembali lagi bersama saya Lydia Sidnur Fauzia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang beban dan pendapatan lainnya. Mari kita simak. Apa sih beban dan pendapatan lainnya? Beban adalah merupakan biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam operasional, termasuk beban operasional seperti gaji, biaya listrik, dan sewa, dan beban non-operasional seperti kerugian penjualan aset. Pendapatan adalah penerimaan yang tidak berasal dari kegiatan inti atau utama perusahaan, seperti bunga bank, keuntungan investasi, atau hasil dari penjualan aset. Nah, di sini terdapat fitur modul utama pada beban dan pendapatan lainnya. 1. Pencatatan beban dan pendapatan. Modul untuk mencatat semua transaksi beban dan pendapatan lainnya. 2. Laporan keuangan. Modul yang menampilkan laporan keuangan terkait beban dan pendapatan seperti laporan laba rugi dan neraca. 3. Analisis beban dan pendapatan. Fitur analisis untuk mengidentifikasi beban yang tinggi atau pendapatan yang potensial. 4. Integrasi dengan modul lain. Terintegrasi dengan modul lain seperti kas dan bank untuk mempermudah transaksi dan pelaporan. Tujuan pengelolaan beban dan pendapatan lainnya. 1. Efisiensi biaya. Mengelola beban agar tidak terjadi pemborosan dalam pengeluaran perusahaan. 2. Optimalisasi pendapatan. Memaksimalkan pendapatan yang berasal dari sumber selain aktivitas utama. 3. Kesehatan keuangan. Menjaga keseimbangan antara beban dan pendapatan untuk memastikan kondisi keuangan yang stabil. 4. Pelaporan yang akurat. Membantu perusahaan memiliki laporan yang akurat untuk evaluasi dan pengambilan keputusan. Manfaat pengelolaan beban dan pendapatan lainnya. 1. Meminimalisir resiko finansial. Membantu perusahaan mengelola pengeluaran dan meningkatkan pendapatan sehingga dapat mengurangi resiko kerugian. 2. Efisiensi dan produktivitas. Membantu perusahaan menjadi lebih efisien dalam penggunaan sumber daya. 3. Meningkatkan keuntungan. Dengan pengelolaan yang baik, perusahaan dapat meningkatkan margin keuntungan. Bagian dari beban. 1. Beban operasional termasuk gaji, utilitas, sewa, dan bahan baku. 2. Beban non-operasional, misalnya kerugian penjualan aset, biaya bunga, dan beban pajak. 3. Beban lain-lain. Beban yang tidak termasuk dalam kategori operasional dan non-operasional seperti biaya penalti atau denda. Dan bagian dari pendapatan. 1. Pendapatan operasional. Pendapatan utama yang berasal dari kegiatan utama perusahaan, misalnya penjualan produk atau layanan. 2. Pendapatan non-operasional. Pendapatan yang berasal dari aktivitas di luar kegiatan utama seperti bunga bank atau keuntungan investasi. 3. Pendapatan lain-lain. Pendapatan yang jarang terjadi atau tidak terduga seperti penjualan aset yang sudah tidak terpakai. Nah, di sini ada contoh gambaran beban dan pendapatan lainnya. Jadi kesimpulannya adalah pengelolaan beban dan pendapatan lainnya bertujuan untuk memastikan efisiensi biaya, optimalisasi pendapatan, dan kesehatan keuangan perusahaan. Dengan fitur-fitur seperti pencatatan, pelaporan, analisis, dan integrasi dengan modul lain, perusahaan dapat mengelola beban operasional, non-operasional, serta pendapatan non-inti secara efektif. Hal ini bermanfaat untuk meminimalisir resiko finansial, meningkatkan keuntungan, mendukung pengambilan keputusan, dan memastikan kepatuhan pajak. Pengelolaan yang baik mendukung efisiensi produktivitas serta stabilitas keuangan perusahaan. Oke guys, itu dia penjelasan tentang beban dan pendapatan lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di materi berikutnya. Bye-bye.